Apa diinjak? Apa? Hari ini tanggal 28 Desember 2024 kami akan mendaki Rinjani via Senaru, tapi sampai Pelawangan Senaru saja sebelum Rinjani tutup. Rinjani akan tutup mulai 1 Januari sampai bulan Maret ke depan. Karena kondisi jalan yang kurang baik, pick up hanya bisa mengantar kira-kira 50 meter di bawah gerbang City. Ini pokernya. Tuh lihat. Lihat. Padahal cuma 2 orang yang di bawah. Wah, aneh sebanyak itu. Oh iya, trekking pole. Gimana? Trekking pole-nya? Iya, lupa. Gimana? Aman, aman? 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 Dia aja udah bawa segitu kayak gitu. Oh, nasi. Gini caranya. Nanti saya atur dia di dalam. Mendekati gerbang kami disambut dengan banyaknya anjing, dan saya ini takut sekali dengan anjing. Karena itu saya minta perlindungan dari Mas Ahyar. Karena lari nanti akan kejar. Iya, Pak. Sudah? Di atas juga sih. Di atas seperti ini. Hei! Wuih! Alah. Nah, segini. Belum apa-apa, kami sudah ngos-ngosan ini. Karena tadi jalan dari tempat di dropnya pick up itu udah mulai nanjak. Dan Senaru ini kalau dilihat dari peta, ketinggiannya masih di bawah 700 mdpl. Kami sampai di Posimax ini sebelum jam 7 pagi dan registrasi sebetulnya belum dibuka. Jadi kami adalah orang pertama yang sampai di sini. Tidak ada orang sama sekali. Guys, nyewa karatan lagi. Pertama, Seperti biasa, setiap mengawali pendakian kami harus berdoa dulu. tidak ada kata lain. Entah itu mau menaklukkan bukit, gunung jalan. Kita hanya untuk menikmati ciptaan Tuhan. Itu aja. Semoga perjalanan kita ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak ada satu rintangan pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita berangkat sampai balik tetap dalam keadaan sehat, semua utuh. Al-Fatihah. Bismillah.
Oke. Sip ya. Semangat. Ya, Iya, iya. semangat. Semangat. Ya, semangat. Lagi diajarin, lagi training porter. Bram, lagi di training jadi porter. Nah, kita mulai jam 7. Apa itu burung hantu gitu. Lutung gini. Musang rinjani. Mau lihat? Pendakian diawali dengan undakan-undakan yang cukup rapi, dan ini pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Mulai nanjak dan jalurnya menyenangkan karena kita ditutupi oleh pohon yang rimbun, kemudian tanah yang lembab, jadi ya adem. Trek kita dimulai dengan, oh ini kayaknya baru ini ya, dibersihin, maksudnya dipangkas apa? Belum pemanasan apa? Oh udah ya? Lumayan ini, nanjak Terus nih. nanjak terus. Oke. Kami sekarang berada di ketinggian kira-kira 800-an mdpl. Sebelum melakukan pendakian, kami sebelumnya telah mendownload peta jalur untuk Senaru ini. Jadi kami tidak perlu bertanya kami sudah berada di mana dan letak-letak pos ada di mana. Selama pendakian kami selalu ditemani oleh suara-suara burung, suara-suara hewan yang lainnya, jadi ya rasanya menyenangkan. Suara burung di alam. Ini masih di jalur menuju pos 1. Kalau udah ada turunan gini, biasanya langsung naik. Trek ini ya nanjak terus, sesekali banget sih dapat ya untuk jalur yang landai, tapi ini sesekali. Energi keringat segede biji jagung. Sampai pos 1. Mantap. Mau rehat dulu 5 menit lah. 5 menit ya.
Akhirnya setelah perjalanan memakan waktu kira-kira 40 menit, kami sampai di pos 1 dari pos registrasi tadi. Oh, pos 2 2,7 kilo. Ayo dong. Jadi udah gak kuat push up. Selama kami istirahat di pos 1, kami isi dengan bercanda-bercanda dengan porter dan guide kami, Mas Ahyar. Ini yang gak kuat. Setelah porter kami pengen lihat juga nih guide kami, Mas Ahyar. 2, 3, 4, 5, udah cukup. Jalanan menuju pos 2 dari pos 1. Setelah kira-kira kami beristirahat 10 menit, kami mulai lagi perjalanan menuju pos 1. Ya, dan kami lihat di peta, ini cukup jauh. Alhamdulillah cuaca masih cerah pagi ini. Seketika kami sadar, kok nggak ada pendaki yang lain ya? Meskipun kami yang pertama, harusnya sih ada lah yang lewatin kami, karena kami ini kan lambat. Padahal waktu pas tanggal 25 Desember kemarin kami melakukan registrasi, keterangannya di aplikasi itu Senaru penuh. Tapi nggak apa-apa juga sih, enak kayak gini sepi. Lihat pohon-pohon, cakep banget. Teriaknya akar-akar pohon. Ini musim hujan dan kami agak khawatir sih siang nanti akan hujan. Mudah-mudahan sih enggak. Perjalanan kali ini kami memang sengaja tidak membawa barang yang banyak karena trip kali ini hanya 2 hari 1 malam saja dan tujuan kami hanya sampai Pelawangan Senaru. Beda halnya waktu sebelumnya kami naik Rinjani via Sembalun turun Torean. Banyak banget barang yang kami bawa. Lumayan. Setelah kira-kira berjalan 1,5 jam, kita akhirnya sampai di pos ekstra. Selamat datang di pos ekstra. Pos ekstra menuju pos 2, tanjakannya luar biasa. Di pos ekstra tadi kami istirahat hanya 5 menit saja karena pengen buru-buru sampai pos 2 untuk makan siang. Wow, kabut. Dari pos ekstra menuju pos 2 ini tanjakannya sangat tinggi. Dada ketemu lutut. Beda waktu dari pos registrasi sampai pos 1. Ya masih oke lah. Tuh lihat tanjakannya, bener-bener ya. Tapi sekali lagi lewat Senaru ini enak banget, rimbun, sejuk ya, meskipun nanjaknya kayak gini
masih enak lah dan bisa dinikmati. Lewat Senaru, kalau udah ketemu landai, hati-hati, pas belok bisa langsung nanjak. Tanjakannya luar biasa, nggak berhenti-berhenti. Itu bener, lutut nemu dada. Capek bro. Keluarin dulu jimat deh. Jimat. Lihat porter kita bakalan nyusul nih. Tadi dia berhenti makan dulu di pos ekstra karena dia belum sarapan katanya. Oh ya, barang yang dia bawa itu bukan punya kita doang ya. Dia bawa tenda buat dirinya sendiri, sleeping bag buat dia dan anaknya, dan barang-barang keperluan lainnya. Ternyata di pos ekstra katanya banyak babi, jadi ya harus saling jagain barang. Kasih mandai meter nih. Kalau udah ketemu trek landai kayak gini, antara sedikit was-was sih. Sebenarnya tarik nafas, di was-wasnya pasti di depan treknya bakalan nanjak banget. Mengatur napas tapi kita ngomongnya gitu. Mengatur napas. Jadi apa ya? Bervariasi gitu. Udah. Om pakai nasi ganja tuh. Ya nasi ganja. Pakai ganja. Tak adalah. Enggak, pakai nasi kari. Dia punya nama sebutan. Akhirnya ketemu dong dengan grup lain. Mereka dari Malaysia, Singapura, dan Semarang. Hanya satu grup aja tapi ya. Kebayang dong kalau nanti di Lawangan cuman kita berdua. Ada gubuk. Kami pikirin udah nyampe pos 2, ternyata pos bayangan. Pos 2. Bayangkan. Masih bayang. Aduh. Semangat. Makanya jangan ngejek. Semangat. Itu dia tuh. Ayo semangat. Porter kami tadi sampai jemput lagi kami dong. Pikir mungkin kami ada kendala. Saking lambatnya mungkin. Alhamdulillah kita masuk ke pos 2. Makanya bukan situ. Merelakan dirinya tiada demi alam, ya, yang membuatnya tidak ada. Dia rela. Pos ekstra sampai pos 2 tadi kira-kira 1 jam. Kayaknya sih iya, karena ini belum jam 12 nih. Kita di restoran ini. Karena di pos 2 tadi tidak ada baruga dan tempat istirahat, kami harus naik dikit untuk istirahat dan kami akan makan siang di sini. Tadi kami sudah membawa bekal makan siang nasi bungkus
supaya tidak masaklah di jalan. Meskipun kami tidak masak, kami tetap nyalain kompor. Buat apa? Kami pengen ngopi nih. Kebetulan kami sudah bawa kopi dari Dersi Coffee. Dersi Coffee ini ada di Lombok Barat, di dekat Singgigi. Selama kami makan, dilihatin mulu nih sama monyet. Agak-agak takut, lucu, tapi lebih banyak takutnya sih. Kabut juga udah mulai turun, agak-agak gerimis nih rasanya. Ada sih juga. Itu ada. Mau minumnya gini. Nggak tahu pasangnya pakai gelas atau pakai tangan. Enggak usah dia. Bos itu nggak pakai gula, bos. Oh gitu. Iya. Mas kopi juga? Enggak. Oh, nggak. Nanti join sama bosnya buat gula. Udah, Bib. Udah deh ini. Udah istirahat di pos 2-nya, antara takut disergap monyet sama ini gerimis sudah mulai turun nih. Nah kan bener hujan deh, buru-buru kita pakai jas hujan, terus trekking, habis itu nggak banyak ambil gambar, cuma lensanya ketutupan air juga. Untuk tahu jalur dari pos 2 menuju pos 3 yang panjang banget dan nanjak ini, nanti deh pas turunnya aja aku ambil gambar untuk sekedar tahu aja. Akhirnya sampai pos 3, hujannya udah berhenti. Sebenarnya nggak boleh ya diriin tenda di Baruga, tapi ya karena kita tahu yang naik cuman saya dan grup yang Malaysia Singapura itu, biarin aja dah. Sekali-kali bikin tenda di atas Baruga, nggak ada yang larang kali ya. Sini aja, besok aja. Kita ke atas. Kami memutuskan untuk camping di sini aja deh, buka tenda di sini karena setelah dengar info dari porter-porter yang turun di Pelawangan Senaru semalam anginnya kencang, bahkan ada tendanya yang patah. Jadi daripada ada resiko, udah deh kami buka tenda di sini aja. Angkat. Ini masih pukul 15.15. Sebenarnya masih memungkinkan untuk kami naik ke pos 4 atau bahkan ke Pelawangan Senaru. Mungkin ya. Tapi ya dengar kabar tadi ya dari porter bahwa semalam angin kencang, kita nggak mau ambil resiko. Selain itu juga kita udah kedinginan nih.
Meskipun udah pakai jas hujan, kehujanan mah ya tetap aja ada basah-basahnya. Ditambah ada air juga nih yang masuk dari celana, netes ke dalam sepatu, jadi lumayan dingin juga nih kaki. Meskipun gak basah-basah banget. Jadi mendingan kayaknya sih mending kopi panas atau minuman coklat panas saja di dalam tenda. Gitu tenda jadi, kami buru-buru masuk dan kebetulan kami bawa 2 kompor. 1 kompor saya bawa masuk ke dalam tenda kami untuk membuat minuman coklat panas. Minum di jalanan enak banget. Sementara itu porter lagi masak tuh buat makan malam kami. Kami di tenda aja lah sambil lihat pemandangan yang bagus. Setelah melihat pemandangan yang indah banget ini, makan, terus kami tidur. Bangun pagi, gak lama porter udah ngasih kami sarapan Indomie untuk tenaga kami naik ke Pelawangan Senaru. Ya, kami tahu ke atas masih jauh dan kayaknya nanjak banget. Nah kan belum apa-apa udah nanjak nih. Kalau dilihat lagi di peta kayaknya bakalan nanjak terus ini. Aduh. Tapi ya masa iya nggak dilanjut perjalanan meskipun ya dingin, kaki agak-agak pegel juga sih. Padahal itu pos 3 masih kelihatan tapi aku udah ngos-ngosan. Belum apa-apa, udah ngos-ngosan. Pos 3 menuju ke pos 4. Nanjak terus. Itu di belakang indah. Ini kebayang kalau musim panas panas banget ya. Banget, debu. Indahnya. Kami tadi mulai perjalanan pukul 7.30 kurang lah. Terus ya treknya naik terus nih. Kalau dilihat di peta sih menuju pos 4 itu 1,5 jam atau menuju 2 jam lah. Berarti itu jauh banget. Dan tujuan kami setelah pos 4 ada Pelawangan Senaru di sana ya ngelihat Danau Segara Anak. Setelah itu akan turun lagi. Dan memang kami rencananya juga setelah dari Pelawangan Senaru langsung ke Desa Senaru lagi untuk pulang. Dan malam nanti kami akan menginap lagi di Senggigi. Rinjani mau naik dari manapun indah banget. Dulu kami naik lewat Sembalun, sekarang lewat Senaru, cakep banget. Di belakang cakep banget. Ya balik. Ya pos 3. Di tengah perjalanan menuju pos 4 kami ketemu lagi nih sama Bang Virus yang dari Malaysia itu. Dia tadi malam sih nginep di Pelawangan Senaru ya. Coba kita dengar gimana testimoninya. Oh pasak-pasaknya. Dia punya kemah yang Mak Saleh cabut. Saya takut dia punya kabel seat atas tu Ya. cabut habis lah. Betul. Pasal. Itu makanya kemarin Sebab adalah tu semalam kami
Bermalam nih. Semalam saya berdua dengan Leki tu Ya. ikut kira portal punya pace kan. Oh ya. Sampai atas pukul 4. Oh, pukul 4 sampai atas. Sampai atas. Melaju lah follow dia. Saya follow makan dia kan. Dia Cepat sekali. yang last siapa ni? Dewi tu dengan Singapura tu. Ya. Dengan guide dia sampai atas pukul 7. Oh, dari sini juga. Oh. Semalam dia jumpa awak dekat pos 3 kan? Kan? Dia semalam sampai atas pukul 7. Oh. Saya sampai pukul 4 semalam. Kami udah dengar dari porter di atas kencang ya sudahlah. Ribut, kalau ribut. Malam ribut sungguh. Angin. Hujan pun ya. Hujan yang cerita lah. Akhirnya sampai juga di pos 4. Nanjaknya luar biasa nggak bercanda. Istirahat dulu deh. Cuman satu orang bertujuh, semua bawa sendiri. Oh iya, bawa beban berarti. Saya dari bawah ke sini nggak sampai setengah jam. Nggak bawa beban. Nggak bawa beban. Kalau bawa beban? Setengah jogging. Kalau bawa beban ikuti tamu. Ikuti tamu. Tuh, Lawangan Sembalun sampai puncak Sangkareang dia 1 jam 40 menit. Dia ya tanpa beban. Kita beban banyak. Ya lemah ya apa. Di video itu. Selesai istirahat ya lumayan lama juga sih. Kami lanjutin perjalanan karena kami udah lihat nih treknya batu-batu nanjak. Wah ini pasti bakalan lama nih nyampe Pelawangan Senaru. Di tengah perjalanan ini terus terang nih ya yang cukup berat. Saya udah sempat memutuskan untuk nggak lanjut deh ke Pelawangan karena ya saya pikir juga sebelumnya saya udah pernah lihat ke Segara Anak. Tapi ada beberapa tour guide yang turun dan tamu-tamu juga yang ikut turun yang memang mereka tuh naik laut Sembalun turun via Senaru bilang ini udah deket, sayang banget kalau nggak lihat Pelawangan. Pelawangan Senaru. Akhirnya sampai juga dong di Pelawangan Senaru. Wah, cakep banget aslinya ini cakep banget nih bisa dilihat dari atas. Wah, dengan Segara Anak dan pas banget kabutnya lagi nggak ada, terbuka. Alhamdulillah. Hampir enggak sih. Nah, kalau ini pemandangan dari atas bukit yang ada towernya. Ya, sebetulnya kalau dilihat langsung indah, cuman kalau dari kamera ini mungkin kelihatannya ketutup ya. Tapi sungguh harus nyoba sekali-sekali nih naik Rinjani via Senaru. Kan, cakep banget. Gila betah-betah banget ini di atas, cuman ya kalau nggak ingat harus turun ya mungkin bisa lama di sini. Pukul 15 lewat kami turun dari pos 3. Tadi cerita soal turun dari Pelawangan Senaru ke pos 3 nggak usah lah diceritain. Ya treknya sama aja dengan yang naik dan cukup berat juga. Jalannya kan berbatu ya. Dan juga setelah batuan itu ada pasir-pasir ya cukup menantang dan saya sempat terjatuh 1 kali. Jadi ini saya ambil gambar dari pos 3 menuju pos 2 yang kemarin belum sempat kami ambil karena kan hujan. Ya intinya treknya indah, sejuk, adem, banyak pohon, ditambah alhamdulillah siang ini tidak hujan dong.
Naik dan turun via Senaru ini enak banget, enak banget. Enak ya, enak treknya hutan-hutan gini. Turun siang juga nggak panas. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin Danau Segara Anak atau melihat Danau Segara Anak dari atas, mungkin trip 2 hari 1 malam ini bisa sih jadi rekomendasi, baik lewat Sembalun maupun lewat Senaru. Ya kalau niatnya nggak sampai puncak seperti kami saat ini, 2 hari 1 malam cukup aja sih. Enaknya turun siang-siang dari Senaru adem. Dia duluan lagi. Pasti udah bilang kalian juga lambat salip aja pasti gitu. Jadi sudah mulai turun. Berkali-kali kami bersyukur nih hari ini nggak hujan. Coba bayangin kalau hujan, aduh, ini turunannya soalnya lumayan curam. Setelah ini nanti ada akar-akar, selanjutnya juga ada jalanan yang memang itu adalah untuk jalur air. Wah, bisa berjam-jam ini nanti pulang, antara takut kepleset, takut jatuh, sambil nyari-nyari pijakan. Alhamdulillah hari ini cerah banget ya, meskipun berkabut kami tidak bisa melihat puncak Rinjani. Biasanya di pinggiran sini tuh bisa kok ada yang jalur yang kelihatan puncaknya. Mungkin bedanya jalur Senaru dengan jalur Sembalun ini, kalau jalur Sembalun kan di awal itu udah kerasa ya terbuka, kalau ini semuanya vegetasi tertutup kecuali menuju Pelawangan Senarunya itu terbuka. Dan ya karena memang ini musim hujan, kami tidak merasa kepanasan sih pada saat naik ke Pelawangan Senaru. Turunnya juga gitu, rimbun banget Ya, sampai pos 2 disambut dengan kabut. akhirnya setelah 2 jam perjalanan sampai juga ke pos 2. Dua jam 45 menit. Naik 2 jam 45 menit. Ya. Turun 2 jam. Ini udah pukul 5, kabut udah turun dan kami melanjutkan perjalanan sampai ke gerbang Simax Kriteria. Alhamdulillah semuanya lancar dan kami pulang kembali dengan selamat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya.